Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Amelia Talk, podcast resmi BMKM FP UNAN yang membahas tentang inspirasi, semangat perubahan, dan juga cerita dari mahasiswa yang berprestasi yang pastinya nggak bakalan biasa-biasa aja. Nah, di episode kali ini kita bakalan membahas tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan mahasiswa, yaitu beasiswa. Nah, beasiswa bukan hanya tentang dana pendidikan saja, tapi juga tentang kesempatan untuk berkembang, memperluas relasi, dan juga membuka jalan menuju prestasi yang lebih tinggi. Nah, banyak mahasiswa nih yang masih bingung bagaimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa, apa saja yang harus dilakukan, dan tantangan apa saja yang bakalan dihadapi dalam proses seleksi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan langsung cerita dan pengalaman dari seorang penerima beasiswa. Nah, sudah hadir di depan saya yaitu Abi Rafdi Alfar yang merupakan seorang penerima beasiswa BPI. Halo Abi, selamat datang di Amelia Talk. Halo Tah, dan halo teman-teman Mamperta. Kenalin, aku Abi Rafdi Alfar, merupakan mahasiswa Prodi Agribisnis yang sekarang sedang bertempuh pendidikan di semester 5. Dan alhamdulillah juga diamanahkan sebagai awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Oke, mungkin ada mau nanya-nanya nih seputar beasiswa nih, Bi. Kalau boleh tahu BPI itu apa ya? Oke, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu ya, BPI itu adalah beasiswa pendidikan Indonesia yang dinaungi langsung oleh Kementerian Keuangan dan atau dikelola oleh LPDP. Dan untuk beasiswa pendidikan khusus S1 itu langsung dikelola oleh Beasiswa Indonesia Maju. Oke, berarti kalau beasiswa ini dinaungi oleh pemerintah ya? Ya. Kalau misalnya kita mau ikut ngambil beasiswa ini itu untuk fresh graduate dari SMA atau boleh setahun setelah graduate? Oke. Jadi untuk beasiswa pendidikan Indonesia sendiri atau BIM itu diperbolehkan untuk adik-adik yang baru lulus SMA sama mahasiswa ongoing semester maksimal semester 3. Berarti kalau semester 3 masih boleh ikut? Masih bisa. Oke. Kalau gitu untuk Abi kan dapat beasiswa BPI ini. Nah, kalau boleh tahu perjalanannya apa-apa aja yang disiapin mungkin, itu gimana itu Bi untuk BPI ini? Kalau membahas perjalanan ya, tentu panjang ya untuk perjalanan. Nah, untuk persiapan beasiswa sendiri itu Abi udah ngincar dari SMA. Oh, dari SMA? Dari SMA, dia udah mulai mencari-cari tahu apa sih untuk keberlanjutan pendidikan tentunya. Nah, salah satunya itu banyak sih pas tamat SMA itu banyak udah didaftarin. Nah, untuk awal perjalanan sekali yaitu di kelas 3 SMA yang mana kita disuruh mempertimbangkan antara lanjut kuliah dan misalnya lanjut nih gimana untuk biaya-biayanya. Nah, karena Abi ada modal yaitu alhamdulillah juga pernah berprestasi selama SMA. Selama 3 tahun itu alhamdulillah ada prestasi yang diraih. Nah, tentu itu menjadi modal sebagai untuk mendaftar beasiswa. Nah, awal daftar itu sebenarnya setelah H+1 lulus pengumuman kelulusan SNBP. Nah, jadi karena Abi orangnya agak ragu dan bingung gimana untuk lanjutin kuliah nanti biasanya, dan Abi langsung mikir sepertinya ada jalan yang baik tanpa membebani orang tua. Salah satunya itu mendaftar beasiswa. Nah, untuk menjadi beasiswa pendidikan Indonesia sendiri itu sebenarnya itu baru keterima di semester 2. Karena dengan tahap seleksi yang panjang, kemudian alur dan pengumuman yang cukup lama, itu yang bikin di awal semester itu belum terima jadi awardee. Tapi untuk Abi itu pas di lulus SNBP itu alhamdulillah langsung kita kejar langsung daftar 4 beasiswa. Oh, 4. Ya. 4 beasiswa. Jadi, salah satunya BPI ya? Salah satunya BPI dan 4-nya lagi itu 2 swasta dan 1 lagi negeri.
dari pemerintah. Oh ya, tadi Abi sempat menyinggung kalau misalnya Abi sudah mempersiapkan modal. Nah, modalnya itu dalam bentuk prestasi ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu prestasi Abi sama SMA itu apa aja? Alhamdulillah juga kan Abi di sekolah yang mendukung untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, jadi kita lebih fokus di tentang ide dan inovasi siswanya, yaitu Oke. di fokus ke business plan atau ide inovasi karya ilmiah. Nah, jadi alhamdulillah Abi pernah menjuarai tingkat internasional sama nasional, yaitu lomba ide innovation inovasi. sama lomba finalis fiksi Festival Inovasi Siswa Kewirausahaan Indonesia. Berarti, oh ya, kalau untuk prestasi selama SMA itu sangat berpengaruh kah untuk Abi mendapatkan beasiswa BPI ini? Jadi sekali kita mau bahas persyaratannya ya. Ya. Jadi untuk jadi beasiswa BPI itu salah satu persyaratan yang paling penting adalah punya sertifikat prestasi. Jadi modal yang sangat penting sebenarnya menjadi beasiswa award di BPI itu harus ada prestasi. Minimal adalah nasional. Minimal nasional Minimal ya? nasional. Oke, Jadi wow. emang sangat berguna kali sebenarnya kalau kita punya modal di bidang akademik, di prestasi-prestasi lomba atau segala macam. Dan di beasiswa BPI juga selain kita akademik ataupun lomba prestasi, juga ada kesempatan untuk adik-adik yang non akademik. Oh, yang non akademik juga Bisa berkesempatan daftar menjadi award di BPI. wow. Oke. Kalau untuk nilai nilai semester selama SMA itu apakah juga berpengaruh kalau di BPI ini? Kalau BPI itu nggak jadi patokan apa ya, atau nggak jadi paling penting tuh nggak. Itu menjadi pendukung lah. Oke, berarti yang paling utama itu sertifikat prestasi, lomba tadi ya. lomba. Oke. Tadi Abi juga menyinggung kalau misalnya Abi dapat mengikuti beasiswa selain BPI. Nah, kalau boleh tahu untuk beasiswa yang ketiga tadi apakah Abi ada dapat salah satu atau memang sambil jalan aja nih biar dapat BPI? Jadi kan karena alur pendaftaran dan seleksinya BPI itu cukup lama ya, ada hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun atau setengah tahun itu karena kita hari terus berjalan ya kan, harus ada backupan gitu. Nah, sebenarnya menjadi award di BPI ini juga anugerah sebenarnya, karena nggak dinyangka-nyangka menjadi award di BPI. Karena sebelum maba itu Abi alhamdulillah penerima beasiswa juga dari swasta, yaitu dari beasiswa etos. Oh, etos. Ya. Okay. Nah, jadi alhamdulillah bisa. Jadi 1 semester itu dibiayai sama beasiswa etos. Nah, di semester 2 itu udah mulai kelulusan seleksi administrasi dari BPI. Nah, jadi alhamdulillah habis lulus dan masuk tahap wawancara. Oke, berarti sambil mengikuti beasiswa BPI ini kan Abi dapat beasiswa etos nih. Otomatis Abi ngelepas beasiswa etos dong kalau misalnya dapat. Itu menjadi keputusan yang membingungkan sebenarnya. Karena kita alhamdulillah terima 2 beasiswa langsung, kemudian dengan kebijakan dari beasiswa BPI kita harus tidak boleh berkaitan dengan beasiswa lain. Jadi dengan kelapang dada Abi harus ngelapan eton. Oke, nah tadi kan Abi bilang kalau misalnya untuk sembari Abi hasil dari beasiswa BPI, Abi udah dapat beasiswa. Nah, kalau tahu apa sih yang menjadi pertimbangan Abi? Kenapa Abi lebih memilih rela melepaskan etos di BPI? Apa sih benefit yang Abi dapat? Jadi sebenarnya 2 beasiswa ini bagus. Kalau misalkan Abi diterima 2 beasiswa, dia masa-masa maba itu menjadi ada pertimbangan yang harus diambil dan harus Abi pertaruhkan. Nah,
karena di waktu itu menjadi award di etos, tentu menjadi pertimbangan karena sebenarnya BPI ini udah bincar dari lama. Dari SMA itu udah bincar BPI karena punya kelebihan lah sendiri karena sesuai lah. Niat awal habis sebenarnya pengen BPI. Jadi kenapa itu menjadi pertimbangan kenapa milih BPI. Dan untuk benefit ya, sebenarnya benefit BPI ini juga sama kayak institusi lain. Kita kelebihan cuman kita langsung dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga ada biaya-biaya yang ditanggung dari BPI ini. Nah, mungkin saya sebutin aja, itu kita diterima biaya bulanan, kemudian biaya buku, sama biaya skripsi, kemudian Skripsi juga ya? penelitian ya, penelitian, kemudian kita juga dibiayain biaya asuransi kesehatan, kemudian biaya kedatangan dari domisili ke universitas, sama nanti kepulangan. Juga ditanggung. Ya. Kalau boleh tahu nih, secara totalnya aja nih semuanya beasiswa BPI. Kisaran berapa? Itu dia nggak dihitung semester. Kita dihitung per 3 bulan untuk biaya bulannya. Jadi untuk per 3 bulan kita dibiayain selama sekitar 4.200.000 per 3 bulan. Itu udah mencapai semuanya. Itu untuk biaya bulanan aja. Per 3 bulan Biaya bulanan ini? itu uang jajan, uang segala macam. Oh, Nah, berarti di luar yang skripsi tadi ya? kemudian ada biaya pendidikan. Kalau biaya pendidikan tuh biaya buku. Biaya buku ini kita dikasih per tahun. Ya, kalau per tahun itu 5 juta per tahun. Kita dibeli buku. Itu bisa dibeli buku sama yang mendukung lah kegiatan selama studi. Dan untuk biaya pendidikan atau biaya semester atau uang apa namanya uang semester, uang semester tuh kita langsung dari BPI langsung dibayarkan itu kan. Jadi Full ya, Bi? itu full selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Kalau gitu untuk kalau misalnya kita udah dapat beasiswa BPI itu apakah kita dipantau terus, bagaimana IP-nya, apakah kita aktif terus, apa gimana itu? BPI ini sebenarnya kita dibebasin. Itu dibebasin. Tapi setiap kita per 3 bulan, tadi kan kita ada per uang bulanan ya, per 3 bulan. Jadi untuk per 3 bulan itu harus nyampein laporan perkembangan studi namanya. Nah, jadi laporan studi itu selama semester itu apa aja yang pernah kita raih, kemudian berapa IP juga kita kasih tahu berapa IP kita, prestasi kita raih dari kita bakalan kita sampaikan di website award. Jadi memang per 3 bulan itu harus kita laporin mana perkembangan studi kita. Kemudian misalnya ada permasalahan apa aja sih selama studi itu dan apa yang harus kita tingkatin untuk semester berikutnya. Oke. Jadi secara nggak langsung progres kita juga ditinjau ya. Oke. Lanjut nih. Mungkin selama Abi mengikuti beasiswa BPI ini. Nah, setiap step by stepnya itu apa aja sih tantangan yang Abi rasain? Kendalanya mungkin dari Nah, jadi karena perjalanan menjadi award di BPI itu emang cukup panjang. Hampir ada setengah tahun perjalanan kita menjadi award di BPI. Dan maka dari itu persiapan juga udah lama. Kita persiapan ada hampir 1 bulan lebih lah. Kita persiapan administrasi, kemudian persiapan esai, sama persiapan kurasi dan piket lalu. Nah, itu harus kita persiapkan amin 1 bulan. Cuma itu karena untuk administrasi itu masih berkaitan dengan SMA ya. Jadi semua administrasi itu kita bantuin ke SMA. Kemudian setelah
administrasi ada berapa bulan lah itu sampai semester 1 akhir itu bantu pengumuman lolos wawancara yang lulus administrasi itu masuk tahap lolos wawancara Itu secara online. secara online. Jadi kita masuk wawancara dan di situ kita harus ada yang kita jelasin tentang esai. Oh, kita disuruh bikin esai juga. Kita disuruh bikin esai juga di administrasi. Oh, oke. Berarti kita harus punya kemampuan tulis ya untuk Iya. mahasiswa BPI. Jadi ya untuk di essay sendiri kita juga harus menceritakan gimana motivation letter kita, kemudian ceritain sinkronisasi dengan jurusan kita yang kita ambil dan kita terima. Dan satu lagi itu harus ada bukti LOA sebenarnya. LOA itu karena bukti kita terima di universitas kita tadi. Nah jadi sebenarnya yang paling susah tantangannya itu di administrasi itu di pengerjaan esai sama penggunaan berkas yang lain. Nah untuk esai sendiri kita emang harus dikasih sekitar 1.500 kata maksimal. Maksimal ya? Maksimal 1.000. Oh, itu kebanyak juga ya. Jadi ada 1.000 kata sama sampai 1.500 kata itu kita jelasin gimana perjalanan kita dari SD ataupun dari TK sampai dengan kita SMA tadi. Tapi kita kenapa ngambil jurusan ini? Itu bakal ada sinkronisasi. Nah, jadi karena Abi backgroundnya sekarang jadi mahasiswa pertanian ya. Jadi di situ Abi ceritain kenapa ngambil beasiswa prodi agribisnis dan apa manfaat nanti kita timbulkan misalnya diterima jadi awardee gitu. Dan lanjut juga dan karena panjang ya, Sa. Jadi emang panjang nih cerita. Nah, karena udah tahap administrasi, jadi alhamdulillah lolos tahap wawancara. Nah, untuk Wawancaranya online? wawancaranya online. Online, oke. Jadi kita emang ada persiapan sendiri untuk wawancara. Terutama kita harus menguasai esai kita itu. Itu yang paling penting. Itu yang bakalan ditanya banget ya? Itu yang bakal menjadi modal kita sendiri, sama itu bakal ditanggung jawabin. Benar nggak sih emang kamu ada sinkronisasi dengan jurusan kamu? Nah, kemudian untuk di wawancara ya, itu menjadi tantangan kedua. Yang pertama tadi esai, yang kedua wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri, kita pas wawancara itu diwawancarai sama 3 dosen. Dosen itu dosen dari universitas tertinggi yang kerjasama sama BPI. Nah, kita ditanyai gimana untuk yang biasa, kelebihan, kekurangan, kemudian yang paling pentingnya itu kontribusi yang kita bakal berikan terima menjadi awardee. Dan mungkin semua beasiswa kayak gitu ya. Semua beasiswa emang nyaranin apa kontribusi yang paling bisa kamu lakuin. Dan relevansi dengan jurusan kamu itu emang ada. Itu yang paling penting di tahap wawancara. Nah, itu setelah di tahap wawancara, itu sih sebenarnya yang paling struggle di mata wawancara. Kita harus menyiapkan, kalau Abi itu nyiapin hampir 1 minggu lah persiapan untuk kita wawancara. Jadi kemudian persiapan pas mau wawancara juga harus terpadu. Persiapan kita dengan jurni, dengan para musik, kemudian kita ke tegasan kita dan ke tanggung jawab kita dengan apa yang kita keluarin, terus kita tanggung jawabin. habis wawancara itu pengumuman. Untuk wawancara kita pengumuman. Setelah pengumuman nanti kita baru ada namanya pembekalan. Oh, berarti kalau udah pengumuman, kalau udah masuk ke pembekalan berarti udah fix mendapatkan. Pembekalan itu kita emang udah fix menjadi awardee BPI. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan Abi step by step untuk mendapatkan beasiswa BPI ini. Oke, terakhir nih Abi, boleh dong memberikan closing statement sekaligus tips dan trik bagaimana Abi yang bisa Abi bagikan untuk teman-teman yang sedang nonton, untuk mahasiswa yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa.
Oke. Baik, mungkin untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa ataupun pengen jadi awardee juga nih. Nah, tentu yang paling utama adalah persiapannya itu jangan mepet. Itu yang pertama. Karena untuk berkas-berkasnya itu teman-teman harus emang benar harus persiapin, kalau bisa hamil 1 bulan lah berkas disiapin, karena untuk nunjukin teman-teman itu emang niat ataupun ada keinginan yang besar untuk menjadi awardee, itu harus persiapan, harus prepare yang benar-benar prepare gitu. Kemudian administrasi, kemudian udah mulai dong belajar lagi gimana cara menulis esai, karena di esai itu akan menjelasin diri teman-teman. Nah, di esai itu kita ceritain kita itu sebagai apa dan apa yang bakal kita berikan untuk menjadi awardee ataupun kita berikan ke Indonesia nantinya. Nah, kemudian misalnya teman-teman udah lolos nih sebagai lolos administrasi dengan persiapan yang baik, itu teman-teman harus persiapan terus tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara sendiri, teman-teman harus mulai bicara dengan rekan-rekan teman dekatnya, kemudian mulai belajar dengan santai aja dengan teman-temannya, dengan ataupun dengan orang tua bisa juga salah satu opsi. Nah, dan pas wawancara itu emang kita harus persiapan yang prepare juga. Jadi bukan hanya administrasi atau wawancara, emang semua persiapan itu kita persiapin prepare dengan baik, karena itu menjadi modal kita untuk ada perjuangan lah di situ. Kemudian yang terakhir mungkin teman-teman harus ada value ataupun minimal prestasi yang ada kalian bawa ataupun teman-teman bawa sebelum mendaftar beasiswa itu, karena dengan adanya prestasi ataupun kelebihan sedikit dari yang lain itu menjadi salah satu penilaian lebih sebenarnya untuk para penguji nanti, karena kita punya kelebihan di bidang ini apapun di bidang itu menjadi satu modal juga untuk teman-teman bisa menjadi awardee. Dan itu sih sebenarnya tips dan trik. Dan mungkin closing statement ya, itu closing statement kalau teman-teman, kalau dari Abi sendiri menjadi awardee beasiswa itu nggak mudah, tentu nggak mudah. Kita harus ada tanggung jawab di situ yang diberikan. Kemudian kita juga harus yang dampak yang kita berikan. Nah, jadi dengan ada beasiswa itu sebenarnya salah satu jalan untuk kita mencapai tujuan kita awal tadi. Nah, kemudian misalnya teman-teman udah keterima menjadi awardee, tentu yang paling penting adalah komitmen teman-teman. Apa yang ingin kalian lakukan itu menjadi batu loncatan lah ketika menjadi awardee. Kemudian menjadi awardee beasiswa juga teman-teman harus berani berbeda. Itu yang pertama. Berani berbeda. Karena dengan kita berani berbeda dengan orang lain, ada perbedaan antara kita sebagai penerima dengan yang tidak sebagai penerima. Nah, tentu ada nama yang kita bawa di situ, dan nama itu harus kita pertanggungjawabin, dan itu menjadi value kita juga sebenarnya menjadi beasiswa awardee. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Abi atas sharing yang luar biasa tentang perjalanan beasiswa. Nah, semoga pengalaman Abi ini bisa menjadi panduan inspirasi dan juga panduan untuk mendapatkan beasiswa bagi teman-teman semua. Oke, sekian podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di Amelia Talk selanjutnya. Bye-bye!